Saat ini, banyak pesepak bola Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Ada sedikitnya 24 pemain yang tersebar di Asia hingga Eropa. Menariknya, hanya dua yang berlabel pemain keturunan, yakni Elkan Bagot dan Nyoman Paul Aro. Tidak ada satupun di antara 24 pemain tersebut yang merupakan naturalisasi seperti Victor Igbonnevo atau Ilija Spasojevic. Persebarannya pun cukup merata, yakni di Asia dan Eropa. Agustinus Wiranto dan Edi Rintoko menjadi dua dari sekian nama yang berkarir di Asia. Keduanya bermain untuk Inter Taoyuan, klub Taiwan. Masih di Asia, ada Ali Syahrial Tampo yang bermain di Al Gharafa, Qatar, Nathanael Siringoringo di Kelantan Fa, Malaysia, dan Sadil Ramdhani yang masih tarik ulur dengan Sabah Fa, Malaysia. Muhammad Ali Rahman juga satu klub dengan Ali Syahrial. Beberapa pemain lain tersebar di Qatar, Jepang, Korea Selatan, dan Timor Leste. Sisanya tersebar merata di daratan Eropa, mulai dari Belanda, Inggris, Slovakia, hingga Bosnia dan Herzegovina. Imam Zakiri berkarir di Spanyol, sementara Brilian Aldama merumput bersama tim Kroasia, NK Pomorak 1921. Kelana Noah Mahesa saat ini bermain untuk tim Jerman, Frechen 20, sedangkan Nyoman Paul Aro masih bertahan di Skövde AIK, klub asal Swedia. Pratama Arhan memiliki keinginan untuk bisa berkarir di luar negeri. Tim impiannya adalah salah satu raksasa Inggris saat ini, Manchester City. Inginnya ya ke luar negeri, sih, tapi belum tahu juga soalnya agen saya yang urus itu, ujar Arhan. Ya kalau saya pengennya ke tim impian saya, Manchester City, lanjutnya. Manchester City tentu bukan target yang mungkin untuk dicapai oleh Arhan dalam waktu dekat ini. Klub yang diasuh Pep Guardiola itu punya level yang berbeda. Level yang rasanya masih akan sulit untuk dijangkau pemain Indonesia, bahkan kebanyakan pemain Asia saat ini. Hal itu membuat Arhan tak masalah untuk memulai kariernya di luar negeri dengan bergabung di klub yang punya level lebih rendah dari klub-klub di Inggris. Saya enggak masalah kalau mulai main di luar negerinya di Korea, lanjutnya. Belakangan ada satu klub Korea Selatan yang dikabarkan berminat memboyong Pratama Arhan. Klub itu bernama Daejeon Hana Citizen. Namun, Arhan mengaku belum tahu soal hal itu. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan pemilihan klub kepada agennya. Kurang tahu, mungkin hanya rumor itu, tandasnya. Rumor dan tanda tanya mungkin menjadi santapan sehari-hari duo pertahanan PSIS Semarang, Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Keduanya hampir setiap hari dirumorkan hengkang dari PSIS Semarang menuju klub luar negeri. Jadi memang Arhan dan Dewangga setiap hari menimbulkan rumor dan hal baru di sepak bola nasional. Faktanya, kedua pemain ini masih terikat kontrak hingga 2023, jelas Yoyo Sukawi kala ditemui di Kuta, Bali. Satu yang pasti, manajemen PSIS Semarang hanya rela jika keduanya dilepas dan bermain di klub asal Korea Selatan, Jepang, atau Eropa. Jika dari tiga negara ini, kami ikhlas melepas mereka agar bisa menimba ilmu dan berkembang, ucap Yoyo Sukawi. Tentu saja apa yang mereka dapatkan di sana, untuk bangsa dan negara. Untuk Timnas Indonesia, sekali lagi, kalau untuk tawaran dari klub lokal atau Asia Tenggara, kami tidak akan melepasnya, lanjut CEO PSIS Semarang itu. Sejak November tahun 2021, PSSI menggagas rencana naturalisasi 4 pemain keturunan di Eropa. Program itu digodok demi memenuhi permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. 4 pemain berdarah Indonesia di Eropa yang disodorkan Shin Tae-yong ke PSSI adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Belakangan, Dix diganti oleh Ragnar Oratmangun karena bentrok posisi dengan Walsh. Keduanya sama-sama bermain sebagai bek sayap kanan. Saya orangnya tidak suka sesuatu yang tidak terukur. Semuanya saya kerjakan berdasarkan ukuran, tapi pasti. Saya tidak punya pengalaman soal ini. Saya baru pertama kali terjun mengurus hal yang seperti ini. Ribetnya biasanya mengumpulkan dokumen. Kadang ada kurang yang ini, kurang yang itu. Menurut mereka sudah cukup, tapi menurut persyaratan kurang. Kami tidak tahu yang mana yang kurang sejauh ini. Menurut kami sudah oke. Itu kan lama. Terkadang, dokumennya tidak mereka miliki. Yang punya kakek atau neneknya dan tidak satu rumah, jelas Hasani.